Shalom warga kerajaan. Bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya, ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana, kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak. Saya suka sidak di pelayanan juga. Dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia, ya. Faithful, ya. Saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas. Jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi, harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah, tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat, ada yang saling serang, ya. Itu penyalipan tuh idenya Tuhan atau idenya iblis, dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu, yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, namanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji, kita mencari bonusnya Tuhan, kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum nih bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu, siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin.